Selamat siang, Bapak Ibu, rekan-rekan traders dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah bergabung kembali di YouTube channel STI Forex Education. Saya Joteng. Pada siang hari ini kita akan mereview untuk weekly market preview khusus untuk gold atau XAUSD pada tanggal 14 sampai 18 November minggu depan. Ya, jadi besok sampai hari Jumat depan apa yang akan gold lakukan pergerakan harga mereka terhadap tradingan kita di minggu depan. Kita akan langsung masuk kepada kita punya analisa, kita review. Ini saya coba bersihkan semua. Ya, saya bersihkan. Jadi kita clear position untuk analisa di minggu depan. Kalau kita melihat monthly chart itu memang ada pergerakan yang sangat tinggi. Tapi kita jangan lupa ini baru tanggal 13, besok tanggal 14. Jadi masih ada 2 minggu ke depan atau 3 minggu ke depan untuk pergerakan gold di monthly chart. Kalau kita zoom, memang ini sudah ada bullish ya, pergerakan harga bullish. Tapi biasanya kalau menurut pengalaman saya, gold itu sering melakukan manipulasi harga. Artinya sering melakukan tipuan-tipuan, artinya trik-trik yang dilakukan oleh mereka membuat kita sebagai trader mengalami kepanikan ataupun kekhawatiran ataupun ketakutan. Wah, ini harganya akan terbang terus nih ke 2000 gitu misalnya ya. Dan berbagai macam analisa-analisa lainnya. Sedangkan kalau kita perhatikan, sebenarnya polanya sederhana. Ya, jadi Bapak Ibu mungkin yang sudah pengalaman atau yang masih newbie bisa belajar bersama kita melihat pola-pola. Jadi kalau kita melihat pola yang paling tinggi itu pernah mencapai 223 poin maksimumnya ya di Juli 2020 ya. Lalu pada saat perang Rusia saja ini berarti yang termaksimal 223 poin, nanti 2230 ya pips di bulan Juli ini kalau nggak salah waktu zamannya Mr. Trump rencana mau perang dagang dengan China waktu itu. Jadi goldnya terbang sekali. Lalu sempat terjadi juga doji, ini pola-pola reversal. Lalu pada saat Mr. Putin menyerang Ukraina pun pada saat zaman perang kemarin ya di tahun ini kita perhatikan tertingginya perang pun itu 182 poin, artinya 1800 pips ya. Sebelumnya lagi sebelum sebelum Mr. Putin memperang itu sama 182, berarti 182 poin. Berarti kurang lebih 182 200 lah maksimal ya. 200 poin artinya 2000 pips. Nah, lalu apa yang terjadi di bulan ini November yang tidak ada gejala perang ataupun apapun juga ataupun yang membuat panik ya. Sudah mencapai 151 poin, 1500 pips dalam waktu 2 minggu. Biasanya ini kejadian tuh sebulan lebih. Ya, tapi ini disikat semua dengan 1500 pips dalam waktu 2 minggu. Lalu, kalaupun sampai terjadi seperti yang terjadi di 200 pips, 200 poin, artinya mencapai di level 1825 ya harganya. Ya, which is itu menurut saya eh, kecil kemungkinannya, tapi namanya market tidak ada yang pasti. Oke ya, sekali lagi kita menganalisa berdasarkan pola. Jadi setiap orang boleh menganalisa dan tidak ada yang benar ataupun salah karena ini sekedar analisa di mana kita melihat pola-pola ya. Karena market futures tidak bisa ditebak 100% oleh siapapun juga. Anda mau panggil master yang levelnya title-nya sampai segunung pun, sederet panjang kereta pun tidak bisa menebak harga akan kemana. Ya, tidak ada yang pasti. Ya, sehingga apa yang kita mesti lakukan adalah kita hanya melihat pola. Kembali lagi kepada bulan ini, saya melihat bulan ini tidak ada berita yang terlalu signifikan untuk membuat gold terbang. Seharusnya, secara logika, secara normal situation ya. Sehingga apa yang dilakukan gold sekarang, menurut saya hanya sekedar memang melakukan manipulatif ataupun melakukan manipulasi. Itu menurut pribadi opini ya. Sekali lagi ini opini saya berdasarkan pengalaman saya melihat pergerakan gold. Kalau kita perhatikan gold itu selalu mempunyai ekor. Ya, setiap candle-nya di bulan, di bulan, di monthly chart. Ya, kita lihat nih, ini candle-nya panjang. Ini candle-nya panjang. Ini candle-nya panjang. Sehingga ada kemungkinan besar, kalau menurut saya ya, kalau kemungkinan besar
gold di bulan ini akan memiliki ekor yang panjang di sini. Sekarang dia mencoba membuat panik semua retail trader. Bahkan kemarin saya dapat juga grup-grup lain, grup copy trade, grup PAM, grup EA, grup komunitas gitu ya. Dari grup-grup lain saya dapat info juga banyak yang melakukan averaging di sini. Mereka banyak sell, 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 sell sehingga banyak yang mengalami margin call. Itu kejadian di minggu kemarin. Dan wajar menurut saya karena memang market dalam seminggu itu tidak ada koreksi. Nanti kita lihat di daily chart ya. Ini kan masalah monthly nih. Kita monthly. Nah, kalau menurut saya ini pergerakan gold dia tidak bisa sampai ke atas sekali ya. Nanti kita akan lihat batasannya seberapa. Karena banyak supply di atas. Sehingga kalau menurut saya gold apa yang akan terjadi tetap saya berpatokan kepada konsep yang sederhana. Ini adalah double top seperti biasa. Ini sudah tembus neckline. Sehingga apa yang terjadi harusnya gold akan seperti ini. Harusnya ya. Nah, ini normal. Begini. Ini saya masih tetap patokan daripada konsep seperti ini. Ya, saya pribadi sampai bulan November ya, sampai video ini dibuat, saya akan menunggu akhir daripada November ini di pada tanggal 1 Desember. Ya, apakah harga akan closing di atas neckline? Ini kan neckline. Ya, neckline. Neckline daripada double top. Ini kan double top. Ya, kalau harga tetap di atas neckline, oke lah, kita mengakui bahwa market memang sudah batal double topnya. Ya, artinya sudah selesai double topnya. Ya, mungkin aja melakukan kelanjutan lagi, begitu ya. Tapi saya masih belum mendapatkan konfirmasi apakah harga akan naik terus atau harga hanya melakukan penipuan ataupun manipulasi lah, tipuan ya, tipuan, melakukan manipulasi harga. Ya, saya masih menunggu sampai tanggal 1 Desember. Jadi kalau kita punya catatan, saya masih menunggu ya ini dia ya satu-satu ya kita bahas ya. Oke, saya pribadi masih menunggu closing monthly tanggal 1 Desember ya atau tanggal 30 November ya, tanggal 30 November sampai dengan 31 Desember ya. Apakah harga close di atas neckline atau di bawah neckline? Makanya saya tandain dengan namanya critical level. Ya, jadi kita benar-benar membahas ini sangat detail sekali supaya kita tidak terjebak dengan manipulasi harga. Oke ya, sekali lagi coba saya save ya. Saya kasih harga di 1705. 1705 ini merupakan critical line ya, monthly. Nah, ini dia. Kalau harga bisa di bawah 1705 di tanggal 1 Desember atau tanggal 30 November, maka benar analisa saya bahwa dia akan melanjutkan penurunan. Ini hanya sekedar retest namanya, ini retest. Nah, oke ya, sekali lagi ya, ada namanya konsep retest. Nah, ini paling penting nih. Lalu saya tandain juga namanya retest. Retest di area 1705 dan seterusnya. Ya, kita belum tahu supply zone nanti kita bisa melihat. Tapi yang pasti ada retest di area 1705. Ini sangat penting sekali. Nah, mungkin banyak trader-trader lain ataupun analis lain ataupun guru-guru ataupun master ataupun trader lain ataupun komunitas lain melihat gold sudah uptrend gitu ya. Tapi kalau saya pribadi, saya tetap masih melihat ini ada double top, ada neckline, dan dia melakukan retest. Sehingga apa yang terjadi? Kalau menurut saya tetap masih berpegang teguh bahwa harga akan melanjutkan penurunan di bulan Desember dan seterusnya. Mungkin ya. Kita belum lihat. Kita akan perhatikan juga di bulan November ini dulu. Keputusannya bagaimana. Oke, selanjutnya lagi kita bahas 1705 adalah retest. Kita tandain. Ini, sorry, critical level. Monthly 1705. Supaya Bapak Ibu, teman-teman traders kita belajar bersama tentang price action ya. Oke. Jelas ya, jadi saya masih berpatokan pada area ini. Jadi kalau kita boleh gambar, ini adalah area critical level ya. Daerah sini critical levelnya. Seperti itulah critical level ya. Area-area sini.
Oke, apakah area harga akan berubah atau melanjutkan penurunan atau dia menjadi uptrend dan seterusnya. Kita masuk turun ke bawah lagi secara weekly. Weekly cukup jelas. Ternyata ini adalah double triple, malah menjadi 3 kali, 1, 2, 3, triple bottom. Ya, triple bottom, harga terbang. Tapi tetap saya masih melihat juga bahwa gold secara weekly masih downtrend. Ya, cukup jelas ya. Jadi sekali lagi kita lihat secara tanggal 14 sampai 18 November monthly downtrend. Ya, monthly downtrend karena ada double top begitu ya. Kemudian weekly downtrend, belum ada perubahan tren. Ya, cukup jelas ya. Kalau saya melihatnya seperti itu. Makanya setiap orang boleh menganalisa masing-masing berdasarkan pengalaman ataupun cara melihat daripada chart analisa masing-masing ya. Boleh menggunakan segala macam teknik. Tapi kalau saya menggunakan ilmu Dow teori, sederhana sekali bahwa ini belum ada perubahan tren. Ya, masih menunggu konfirmasi. Jadi secara weekly pun sudah benar-benar masih melakukan manipulasi di mana harga sangat tinggi sekali bullish, bull pembeli buyer. 2 minggu berturut-turut naik terus, tidak ada merahnya. Artinya tidak ada koreksi, dihajar terus naik terus. Nanti kita lihat di D1-nya. Ya. Nah, kalau kita boleh cari apa yang kita mesti lakukan secara weekly, ya jelas bahwa weekly masih melakukan downtrend sehingga apa yang terjadi di minggu depan menurut saya dia akan melakukan koreksi. Ya, koreksi ke daerah sini. Ya, oke. Coba kita kasih gambar. Saya masih melihat secara weekly, ya mereka masih tetap melakukan yang namanya di sini ya, daerah mana? Boleh sini deh. Oke, nah ini dia. Ini merupakan area yang akan terjadi sebulan ini sampai akhir bulan. Kita lihat ya. Nah, kalau saya boleh kasih tanda bahwa secara weekly memang ini sangat mengejutkan dan menakutkan kalau punya gantungan atau jemuran sel di bawah. Karena pasti banyak berpikir, wah Pak Jo ini bakal terbang terus nih Pak Jo. Tembus ke 2000, tembus ke 1900, tembus ke 1850, terus seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Banyak sekali yang mencoba menebak harga akan begini terus. Begitu ya. Tapi kalau menurut saya pribadi, saya masih berpegangan pada teknik analisa Dow Theory ataupun price action bahwa weekly itu belum ada perubahan tren. Masih tetap downtrend walaupun dia sudah ada double bottom atau triple bottom di bawah, ini sekedar koreksi. Nah, saya tetap masih mencari sell kalau melihat seperti ini polanya sampai dia tembus ke atas perubahan tren baru saya mencarilah buy. Tapi kalau menurut saya secara weekly dia akan melakukan koreksi. Dia akan melakukan koreksi ke area sini lagi. Ya, kenapa? Biasanya begini. Kalau kita perhatikan setiap kali terjadi double bottom atau triple bottom, double top, triple top gitu segala macam, mereka akan mencari namanya ini contoh ya nih. Ini kan gambar gini nih. Ini ya. Naik, turun. Nah, disinilah patokannya. Apakah dia tetap naik terus atau dia menjadi turun lagi. Jadi kritikalnya sebenarnya di sini. Maka saya bilang ini critical levelnya di 1705. Ya, karena saya masih melihat gold akan turun. Secara weekly pun akan turun. Ya, sebentar saya rapikan lagi. Ini dia nih. Oke. Sederhana sebenarnya teknik trading itu. Kalau kita perhatikan nih, coba saya gambarkan pakai notepad ya. Misalnya double bottom ataupun triple bottom ataupun apa juga deh. Misalnya contoh harga begini terjun, begini kan? Ini dia terbang nih. Ini sebelumnya terjun kan? Yang terjun. Ini kan double bottom atau triple bottom di sininya ada lagi gitu ya. Nah, disinilah terjadi triple bottom, dia break neckline lagi,
biasanya ya harga akan begini, terbang, misalnya begitu. Ya kalau ingin melanjutkan penerbangan, ya. Tapi kalau dia tidak bisa terbang, berarti dia lanjut turun ke bawah. Makanya saya bilang ini masih belum menjadi perubahan tren. Ini masih bisa jadi terjadi jebakan. Kalau dia begini, berarti namanya sideway. Nah, gampang sederhana. Ya ini sideway. Oke, makanya saya bilang quickly gold masih belum ada perubahan tren, masih tetap downtrend. Jadi ini satu atau dua. Terjadinya skenario satu atau skenario dua. Tapi yang pasti harusnya dia melakukan penurunan untuk melakukan testing, retest. Namanya retest. Nah inilah yang saya mau berikan teknik-teknik yang sederhana di dalam Dow Theory. Nah, apa yang terjadi dengan gold di weekly sama, dia akan turun dari sini turun, turun, double, triple gitu ya, naik gitu ya. Nah dia mau nggak mau harus dia turun dulu. Entah dia naik dulu sedikit atau sedikit ya berapa nanti kita perhatikan. Tapi yang menurut saya sih nanti kita lihat lagi di TF kecilnya ya. Tapi yang pasti dia akan harus turun dulu ke bawah untuk dia retest dari sini. Ya 1695 sampai 1705. Ini merupakan area-area retest. Ya dia turun dulu, setelah itu dia mau naik lagi atau dia mau turun lanjut gitu ya. Nah, ini penentuannya nanti. Tapi yang pasti di minggu depan akan terjadi koreksi turun. Ya, kalau menurut saya, walaupun tidak 100% karena tidak ada jaminan di dalam dunia trading itu 100% akan terjadi. Semua disclaimer on, kemudian juga ada do your own research. Jadi ini sekedar analisa di mana terjadi pola-pola. Ya, jadi saya masih tetap patokan weekly-nya masih downtrend, dia akan turun ke area 1705 sampai 1695 atau 16 ya 1690 lah, 1690 sampai 1705. Area-area sini ya. Jadi kalau kita kasih gambar, nah ini dia nih daerah sinilah ya, area-area sini yang dia akan retest. Ini saya buang, ini saya ganti gambar biru misalnya gitu ya. Oke. Ini belum pasti ya, ini hanya sekedar gambar, tapi area-area ini yang area-area sinilah, area berarti zona. Tapi belum belum fix di mana nanti kita bisa lihat di dalamnya lagi detail lagi. Daily-nya kita perhatikan juga perhatikan rally base rally base rally rally. Ya, rally terus nih. Nah, memang secara D1 sudah ada penembusan daripada previous low. Previous high di sini. Ini ada previous high, ini kan low high, ini kan low low. Tapi menurut saya ini pun belum menjadi uptrend, belum menjadi perubahan tren. Ya, jadi mungkin eh, banyak pendapat bahwa gold sudah akan melanjutkan terus kenaikan dan sudah menjadi uptrend, banyak yang seperti itu bilangnya. Tapi kalau menurut saya ini belum terjadi uptrend. Mungkin saja akan seperti ini. Ini kalau kita bilang low, ya gini turun, 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 turun. Nah ini menjadi di sini turun lagi. Mungkin, ya semua serba mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin di dalam dunia trading. Sehingga saya masih butuh konfirmasi secara D1. Karena secara D1 belum perubahan tren. Masih tetap downtrend, tapi ada gejala-gejala dia menjadi uptrend tapi belum confirm ya. Jadi kalau daily masih downtrend, belum ada perubahan tren. Bahkan bisa menjadi sideway. Kenapa sideway? Nah, oke, kita perhatikan lagi ya. Sekali lagi, setiap pola itu akan membentuk konfirmasi. Sehingga kita masih menunggu konfirmasi. Oke, yang pasti ini adalah level support di bawah area-area sini, level resisten di mana? Di atas, di sini sudah dijebol, di atas ini juga dijebol. Oh, belum yang serius, yang ini belum dijebol, ini belum dijebol, ini belum dijebol. Ya, ini udah di break. Ini tidak bisa di break. Sehingga triple bottom benar dia menaik, tapi biasanya dia menjalankan koreksi. Benar di level critical di sini atau di sini. Jadi kalau menurut saya minggu depan Senin harga akan tetap naik sedikit, mencari supply, lalu turun selama Senin, Senin mungkin dia naik dulu, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dia akan melakukan
sideways, atau mungkin ada Jumat sampai hari Sabtu closing, dia akan mencari demand zone di bawah. Atau mungkin bisa sampai minggu depannya lagi. Begitu ya. Karena market tidak bisa dipastikan akan kemana dan seperti apa ke depannya, karena futures. Tapi kita bisa melihat polanya dia biasanya kalau naik pasti mencari koreksi. Kan ini impulsif nih, ya kan? Impulsif, mana koreksinya? Koreksinya nunggu. Koreksi entah di sini, entah di sini, entah di sini, entah di sini, baru naik lagi. Gitu misalnya. Atau naik sedikit, turun lagi. Who knows? Karena pola ini belum terbentuk. Ini yang susah. Jujur, market gold minggu kemarin itu luar biasa, anomali. Sehingga kalau menurut saya sekarang pun tidak ada yang bisa memastikan harga akan terbang terus, atau harga akan terjun, atau menjadi koreksi naik atau koreksi turun, kita nggak tahu. Karena belum ada pola. Polanya belum terbentuk. Ini baru sekedar perubahan-perubahan yang akan terjadi. Atau ini mungkin bahkan menjadi manipulasi daripada goal tersebut. Sehingga apa yang kita mesti lakukan? Ya udah, kalau seperti ini, ya antara dua, kita cari sell di atas atau kita cari buy di bawah. Ya, kalau melihat sudah pola impulsif begini, ya menurut saya kalau kita buy sekarang, buy di atas itu menurut saya nggak bijaksana gitu ya. Kenapa? Karena harga udah ibaratnya gas naiknya udah pengen habis, Anda beli. FOMO ya, takut ketinggalan gitu, public participation gitu namanya. Ya kan? Kalau di Dow Theory itu ada market structure public participation. Biasanya public participation itu menunggu pola-pola reversal baru dia terjun. Ya, seperti ini dan seterusnya dan seterusnya. Ya, tapi makanya saya bilang saya belum bisa memastikan juga harga akan terjun secara langsung ataupun tidak karena belum ada pola yang terbentuk secara D1. Nanti kita lihat di H4. Ya. Nah, sekali lagi saya tetap masih melihat harga akan naik lalu akan mencari koreksi. Naiknya seberapa? Itu tunggu pola atau cari supply. Di dalam supply apakah ada pola untuk reversal. Lalu setelah dia naik impulsif, dia akan menjadi koreksi. Koreksi sedikit, 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 atau sampai bawah. Itu yang kita mesti menunggu. Nah, jadi pola sekarang di dalam analisa weekly kita, apa yang akan terjadi dengan gold, dia harus melakukan koreksi. Ya. Tidak mungkin harga naik terus sampai atas tanpa ada koreksi. Itu jarang sekali terjadi. Walaupun semuanya bisa terjadi. Dalam dunia trading itu bisa aja terjadi. Tapi kalau menurut saya, secara H4 nanti kita lihat lagi, nanti kita perhatikan secara daily-nya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Apakah seperti minggu lalu naik terus atau dia ada koreksi? Jadi kita masih perhatikan juga setiap harinya apa yang akan terjadi karena terlalu naif kalau kita bilang harga akan naik terus, harga akan terjun, harga akan sideways gitu karena tidak ada yang bisa memastikan masa depan. Sehingga kita masih menunggu konfirmasi. Tapi berdasarkan pola biasanya harusnya dia naik impulsif baru dia melakukan koreksi. Itu aja yang saya mencari pola-pola naik, turun, naik, turun dan seterusnya. Begitu ya. Sehingga Bapak Ibu yang punya tradingan atau floating ataupun transaksi running berjalan, harap bersabar. Kita masih menunggu pola apa yang terjadi. Apakah kita mencari buy atau mencari sell. Tapi yang pasti saya nggak saranin Anda mencari buy di atas. Kalau mencari buy di atas namanya susah untuk melakukan, kecuali Anda scalping ya, boleh. Scalping boleh. Tapi kalau mencari swing trading, saya tetap masih mencari sell. Ya, saya tetap masih cari sell. Sampai sekarang, sampai kemarin pun saya cari sell. Begitu ya. Tapi swing trading, kalau ini udah nggak bisa lagi melakukan scalping trading lagi. Ya, kita mesti merhatikan di atas. Nah, saya sih prefer untuk mencari sell. Nanti swing, nanti kalau di dalam harian Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ada posisi sell lagi, cari sell, scalping, sell, scalping, sell, scalping. Tapi secara long term, secara monthly ataupun weekly, saya masih mencari dia namanya ini. Koreksi di sini nih. Saya mencari sell karena dia pasti akan turun. Kalau menurut saya. Ya, secara pribadi saya tetap masih mencari sell. Banyak yang bilang, "Wah, Pak Jo, itu udah uptrend, kenapa mesti cari sell?" gitu. Bener. Tapi kan selalu ada koreksinya, gitu ya. Ada koreksinya. Karena belum confirm ini menjadi uptrend. Kecuali dia confirm menjadi uptrend, saya setuju untuk kita mencari buy. Tapi selama belum ada konfirmasi uptrend dan ini belum ada perubahan tren, saya masih mencari sell. Ya, terserah deh mau analisanya apa, tapi saya pribadi tetap masih mencari sell di daerah supply. Kalau kita perhatikan lagi secara H4, apa yang terjadi?
Rally, base rally, rally, base rally, rally, base rally. Sungguh luar biasa pergerakan gold di minggu kemarin. Ya, which is itu anomali. Ya, menurut saya itu nggak wajar. Biasanya gold itu hanya 500 pips. Ini sampai 1.500 pips. Amazing ya, luar biasa. Ini namanya manipulasi. Tidak ada news yang terlalu aneh-aneh, hanya sekedar CPI, inflasinya turun, Amerika menjadi 7, sekian dibanding 8. Inflasinya bagus, menurun, tapi secara kenaikan suku bunga tetap naik, sehingga apa yang terjadi? Harusnya tetap masih ikutin arah tren, yaitu trennya tren turun. Tapi ini gold melakukan manipulatif ya. Saya pribadi tetap bilang ini gold manipulatif. Ya, sengaja untuk bikin orang panik, cari buy, cari buy, cari buy, pas dia terjun Anda nangis, kejebak di atas. Begitulah. Itulah permainan daripada market maker ataupun big boys. Sehingga kita sebagai trader hati-hati jangan termakan dengan kepanikan, ketakutan, kemudian keserakahan ataupun greedy gitu ya. Oh, pengen naik nih, buy lagi deh, buy lagi, buy lagi. Misalnya. Tetap aja cari yang sederhana. Kalau harga udah di atas, udah dipucuk, tetap cari sell. Tidak boleh pucuk itu buy. Buy itu cari di lembah. Itu pengalaman saya gitu ya. Jadi saya ada pengalaman dengan market itu sering menggocek atau mengerjai kita lah sebagai trader. Karena kita apa? Kita adalah mangsa daripada big boys. Big boys membuat manipulasi supaya orang ikut-ikutan panik mencari buy. Apa yang dilakukan? Udah take profit di atas dia. Dia udah buy di bawah. Di market structure ini dia udah buy. Big boys. Dia sengaja suruh kita beli, 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 beli terus supaya di atas kita jadi jebol, rugi. Kita buy di atas, market tiba-tiba terjun. Kita nunggu lagi berapa lama lagi nunggu. Kalau dia naik, kalau dia terjun seperti yang saya bilang di secara monthly, ya monthly saya masih menganalisa bahwa harga tetap gold akan terjun ke 15-an, ke 1.500, di bawah 1.600 secara monthly. Kita perhatikan, ulang lagi, secara monthly saya masih melihat gold akan terjun. Ya, ini double top, ini retest, dia akan ke area sini. Ini saya punya pemahaman sih. Ya, makanya saya bilang sekali lagi, Anda boleh percaya, Anda boleh ikut, Anda boleh tidak setuju, terserah gitu ya. Karena setiap orang punya analisa masing-masing. Namanya trading kan, tidak ada yang sama. Jadi Anda mungkin cari buy, saya cari sell, dan sebaliknya saya cari buy, Anda cari sell. Tapi untuk momen gold saat ini adalah kesempatan emas untuk mencari sell, karena harga masih tetap turun. Karena selama suku bunga naik, selama inflasi belum jadi 2 di Amerika menjadi 2,1 atau 2,4, mereka akan terus menaikkan suku bunga di tahun depan. Jadi apapun yang terjadi, gold tidak mungkin menjadi 2.000. Ya, gold akan tetap menurun. Menurut saya seperti itu. Karena suku bunganya naik terus. Anyway, sekali lagi ini hanya sekedar opini pribadi, bukan hasutan, bukan ajakan, bukan provokasi, bukan ibaratnya membuat Anda jadi panik. Tetap saja kita patokan kepada market structure, price action. Selama closingnya belum di atas atau di bawah critical level, maka saya masih melihat ini masih menjadi downtrend. Saya tunggu sampai tanggal 30 November. Ya, jika memang di atas ini ya udahlah. Mungkin ada perubahan tren, ya mungkin ya saya nggak tahu. Atau mungkin menjadi drop base drop gitu, nggak tahu. Atau drop base rally gitu. Ya, artinya drop base rally artinya udah begini dia. Nah, mungkin aja begitu. Lalu begini mungkin aja. Atau mungkin naik terus gitu, mungkin aja. Who knows? Tapi itu terlalu jauh kalau kita bicara untuk monthly-nya karena bulanan. Sedangkan kita mencarinya weekly. Di minggu depan apa yang terjadi? Seperti saya bilang, dia akan mencari koreksi. Ya, secara hampatnya pun ST indikator saya bilang, ST index saya bilang harga naiknya sudah turun. Harga naiknya sudah habis gasnya sehingga mau nggak mau dia harus melakukan penurunan. Entah di sini sideway dulu, entah dia langsung terjun atau dia bikin double top lagi di sini, who knows. Kita mesti melihat secara daily nanti di hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis dan Jumat. Gitu ya. Karena secara pribadi saya masih mencari sell. Apapun yang terjadi saya masih cari sell sampai saya cut loss ataupun kena SL pada saat perubahan tren. Oke? Saya rasa itu cukup jelas pemahaman kita untuk persiapan kita di minggu depan. Tapi hati-hati gunakan money management yang sesuai dengan level Anda. Jika Anda tipenya konservatif, gunakanlah lot kecil. Jika Anda agresif, gunakan lot yang sesuai
berani. Anda boleh averaging, nggak boleh. Begitu ya. Untuk mencari supply zone-nya nanti kita di hari esok, saya mau nunggu dulu keputusan daripada pergerakan harga. Jadi kalau saya sebutkan supply zone sekarang mungkin bisa aja, tapi saya lebih mau memastikan besok dulu. Jadi Senin, besok siang atau sore jam 4 atau jam 5 saya bikin analisa lagi untuk daily hari Senin. Apakah harga tetap naik, atau gap up, atau gap down, atau lanjut naik, atau menjalankan sideways, lalu terjun, atau naik lagi. Itu kita putuskan atau kita analisa di hari Senin besok. Tapi yang pasti, saya tetap masih mencari sell di atas dengan harapan tujuan saya adalah gold melakukan koreksi turun ke bawah. Gitu ya. Apakah menjadi uptrend atau downtrend lagi, saya belum tahu. Tapi selama ini saya masih mencari sell di mana perubahan trennya belum terjadi. Masih monthly-nya downtrend, weekly-nya downtrend, daily-nya downtrend. Ya, semua masih menjadi downtrend. Itu aja patokan saya. Walaupun secara gertakan dia melakukan penaikan harga sebesar 1.500 pips dalam waktu seminggu lebih dikit, tapi saya masih mencari, tetap cari sell. Karena di mana-mana pasti harga butuh balance imbalance ya, naik turun. Ini naik turun, oke? Ini naik turun, ya kan? Ini naik turun, ini naik, ini pun naiknya luar biasa, turunnya luar biasa. Ini naiknya luar biasa, turunnya lebih parah. Begitu aja, selalu sederhana. Ya, jangan terlalu panik ataupun takut terhadap pergerakan market. Disesuaikan aja dengan Anda punya uh, mental, psikologi, dan kesiapan untuk melakukan menghadapi badai ataupun pergerakan harga. Jika Anda mempunyai floating di bawah atau floating di atas, tinggal disesuaikan aja. Apakah Anda perlu top up, cut loss, atau ya udah tunggu aja atau hold. Begitu ya. Tapi yang pasti menurut saya sih selalu ada koreksi, di mana-mana ada koreksi. Nggak mungkin harga naik terus. Ya, selalu. Kalau di gold ya, kecuali di USD JPY kemarin itu naik terus nggak pernah ada koreksinya, itu bahaya. Tapi semoga saja market bisa memberikan kita kesempatan untuk mencari buy di bawah atau terjun kita cari sell di atas. Oke, silahkan subscribe, like, serta komen, dan kasih share ke teman-teman kita lainnya jika Anda merasa video analisa saya ini berguna untuk tradingan Anda ataupun Anda belajar. Ya, saya Joteng, mengucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di esok hari. Salam.